Pembenaran secara masuk akal diperlukan untuk pengetahuan. Hubungan dekat antara pembenaran dan rasionalitas ini akan menjelaskan mengapa kita juga cenderung menganggap rasionalitas sebagai hal yang diperlukan untuk pengetahuan juga. Pengetahuan harus dipahami sebagai keyakinan benar yang dapat dibenarkan, di mana pembenaran atas keyakinan seseorang terdiri dari alasan-alasan yang baik untuk berpikir bahwa keyakinan yang dimaksud adalah benar. Berikutnya, memahami rasionalitas dapat memberikan pencerahan pada teori pengetahuan, baik secara tidak langsung melalui pencerahan yang diberikan pada pembenaran maupun secara langsung. Pengetahuan terbentuk dari keyakinan, kebenaran, dan perlu pembenaran atau perlu dibuktikan. Contoh yang rasional adalah di sini seorang hakim yang berpikiran jernih dan teliti dalam penalarannya saat membuat penilaian berdasarkan bukti yang diajukan kepadanya. Contoh irasional, hakim yang mencapai putusannya hanya dengan melempar koin, atau seorang terdakwa dinyatakan bersalah hanya karena warna kulitnya. Yang kedua, rasionalitas epistemik dan tujuan kebenaran. Rasionalitas epistemik adalah bentuk rasionalitas yang ditujukan pada tujuan keyakinan sejati. Cara memahami rasionalitas epistemik adalah bahwa ia menuntut seseorang untuk mencoba memaksimalkan keyakinan sejatinya, yaitu memiliki keyakinan benar sebanyak mungkin. Nah, di dalam rasional epistemik ada Pascal yang sangat religius ingin menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah hal yang rasional. Untuk tujuan ini, ia mengajukan argumen bahwa seseorang tidak akan kehilangan apapun dan justru akan memperoleh banyak hal dengan percaya kepada Tuhan. Dan dengan demikian, kepercayaan kepada Tuhan adalah hal yang rasional untuk dilakukan. Misalkan lagi ada contoh, misalkan Anda perlu melompati jurang untuk menyelamatkan hidup Anda. Anda mungkin dikejar oleh gerombolan yang marah, dan ini adalah salah satu-satunya jalan keluar. Mengetahui apa yang Anda lakukan terhadap psikologi Anda mungkin sepenuhnya menyadari bahwa jika Anda merenungkan bahaya yang terlibat dalam lompatan ini, maka Anda tidak akan dapat mengumpulkan komitmen dan konsentrasi yang diperlukan untuk melakukan lompatan yang diperlukan. Dalam keadaan seperti ini, di mana tujuan Anda adalah untuk menyelamatkan diri, tindakan terbaik adalah mengabaikan bahaya sebaik mungkin, menyingkirkannya dari pikiran Anda, dan hanya berfokus pada lompatan. Selain itu, sejauh seseorang dapat membuat keyakinannya, akan lebih bijaksana untuk melakukan apa yang Anda bisa untuk meyakinkan diri sendiri bahwa Anda memang dapat melakukan lompatan ini, karena hanya jika seseorang yakin bahwa ia akan berhasil dan kegagalan tidak perlu dipikirkan. Apa yang dilakukan di sini sepenuhnya rasional, karena tindakan yang dilakukan memang merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Namun, jenis rasional di sini bukanlah rasional epistemik, karena ini bukanlah rasionalitas yang ditujukan pada kebenaran. Bahkan, jika ada rasional semacam ini, ditunjukkan pada semacam penipuan diri sendiri. Sebaliknya, jika seseorang hanya berfokus pada perolehan keyakinan yang benar, maka itu sebenarnya akan mengurangi atau menghalangi Anda mencapai tujuan yang dimaksud. Karena hal itu akan membuat Anda menyadari bahaya yang terlibat dalam lompatan tersebut dan dengan demikian menggagalkan usaha Anda untuk berhasil melakukan lompatan itu. Yang ketiga, tujuan rasionalitas epistemik. Jadi tujuannya saya ambil yang pertama, jika keyakinan sejati adalah tujuan dari rasional epistemik, maka cara yang jelas untuk memahami klaim ini adalah dengan menuntut agar seseorang memaksimalkan keyakinan sejati seseorang, yakni mencoba mencari sebanyak mungkin kebenaran. Misalnya, rasionalitas hakim yang tidak melempar koin dalam hal cara dia membentuk penilaiannya dengan alasan bahwa evaluasi semua bukti dengan cara yang cermat dan objektif, yakni tanpa membiarkan dirinya terpengaruh oleh emosi kasus, adalah cara yang baik untuk mendapatkan kebenaran dalam hal ini. Yang kedua,
memodifikasi konsepsi kita tentang rasionalitas epistemik sehingga tidak menuntut kita untuk memaksimalkan kebenaran dalam keyakinan kita, tetapi sebaliknya kita harus meminimalkan kepalsuan. Yang ketiga, konsep rasionalitas yang seimbang, yaitu cara untuk menyeimbangkan tujuan memaksimalkan kebenaran dalam keyakinan seseorang dengan tujuan terkait meminimalkan kepalsuan. Yang keempat, penting atau tidaknya rasional epistemik. Jadi di sini ada masalah, ada problem. Apakah seseorang yang hanya bertujuan mencapai banyak kebenaran sepele termasuk ke dalam rasional epistemik? Jadi kebenaran sepele ini misalnya dengan menghafalkan nama-nama orang dalam buku telepon. Kemudian responnya yang pertama, menyangkal bahwa ada masalah yang harus ditanggapi, sehingga dalam pandangan ini, keyakinan di atas termasuk rasional yang epistemik. Konsekuensinya meremehkan pentingnya epistemologi. Yang kedua, keyakinan di atas tidak rasional secara epistemik. Lagi pula, kebenaran yang penting adalah kebenaran yang menurunkan banyak kebenaran lain. Contoh, keyakinan benar tentang fisika alam semesta, di mana kita bisa memperoleh keyakinan benar lain dalam masalah yang terkait. Hal ini berbeda dengan kasus mengingat nama pada buku telepon. Hal tentang kebenaran penting adalah bahwa kebenaran tersebut melahirkan banyak kebenaran lainnya. Jika saya memiliki keyakinan sejati tentang fisika, utama alam semesta, misalnya, maka dengan demikian saya akan memperoleh banyak keyakinan sejati lainnya tentang hal-hal terkait. Memaksimalkan keyakinan sejati sambil meminimalkan keyakinan yang salah, maka Anda akan bijaksana untuk membidik keyakinan sejati yang substansial tersebut dan mengesampingkan tujuan-tujuan sepele. Berikutnya yang kelima, rasionalitas dan tanggung jawab. Pada contoh yang sebelumnya tentang hakim rasional dan irasional, secara implisit menerima begitu saja bahwa mereka bertanggung jawab atas prosedur pencarian kebenaran yang mereka gunakan. Namun, tidak selalu jelas bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas cara mereka membentuk keyakinan. Beberapa keyakinan seperti keyakinan persepsi dasar bersifat spontan dan tidak disengaja sehingga tampaknya bukan hal yang dapat dikendalikan oleh seseorang. Dalam hal ini, keyakinan sangat berbeda dengan tindakan. Maka tindakan cenderung berada dalam kendali kita. Norma epistemik, jadi di dalam rasionalitas dan tanggung jawab ada norma epistemik. Norma epistemik adalah aturan yang diikuti seseorang untuk memperoleh keyakinan yang benar, bahwa seseorang harus berhati-hati saat mempertimbangkan bukti dan bersikap tidak memihak sebisa mungkin saat melakukannya. Itu adalah contoh dari norma epistemik. Karena norma ini memungkinkan seseorang memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan kebenaran. Kita biasanya diajarkan norma-norma semacam ini seringkali secara diam-diam saat kita tumbuh dewasa. Guru kita mungkin misalnya mengkritik kita karena menebak jawaban atas suatu pertanyaan, alih-alih mengerjakannya dengan benar. Rasional epistemik dibagi menjadi dua di sini. Ada rasional epistemik deontik, ada rasional epistemik non-deontik. Kalau yang deontik berpendapat bahwa keyakinan seseorang adalah rasional secara epistemis selama tidak melanggar norma epistemik apapun menurut pandangannya sendiri. Misal, mereka yang membentuk keyakinan mereka dengan melempar koin terkadang dapat dianggap rasional secara epistemik menurut pandangan rasional epistemik deontik. Yang kedua, rasional epistemik non-deontik menuntut seseorang untuk menggunakan norma epistemik yang benar. Tidak hanya tidak boleh melanggar norma epistemik apapun tanpa alasan, tetapi norma epistemik yang dimaksud harus pada kenyataannya merupakan norma yang paling tepat. Dalam pandangan ini, seseorang dapat bertanggung jawab, namun pada saat yang sama tidak rasional secara epistemis. Yang ketujuh, internalisme atau eksternalisme epistemik.
Untuk internal epistemik adalah konsep dari gagasan deontik. Jadi ini masih lanjutan yang masih ada hubungannya dengan yang tadi. Jadi kalau yang internalisme itu merupakan konsep dari gagasan yang deontik tadi, di mana konsep ini mengikatkan rasionalitas epistemik dengan apa yang menjadi tanggung jawab seseorang. Jadi membuat kedudukan epistemik seseorang menjadi sesuatu yang dapat dikendalikan oleh dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah eksternalisme epistemik, adalah konsep dari gagasan non-deontik, di mana konsep ini memutuskan ikatan rasional epistemik dengan apa yang menjadi tanggung jawab seseorang. Jadi, untuk yang eksternalisme epistemik memungkinkan kedudukan epistemik seseorang bergantung pada faktor-faktor di luar kendali seseorang. Kesimpulan, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari bab rasionalitas yang pertama, memahami rasionalitas dapat memberikan pencerahan pada teori pengetahuan, baik secara tidak langsung melalui pencerahan yang diberikannya pada pembenaran maupun secara langsung. Yang kedua, salah satu cara memahami rasionalitas epistemik adalah bahwa ia menuntut seseorang untuk mencoba memaksimalkan keyakinan sejatinya, yaitu memiliki keyakinan benar sebanyak mungkin. Kemudian, seseorang dapat mencapai tujuan ini dengan memperoleh keyakinan benar yang remeh. Misalnya yang tadi, mempelajari semua nama dalam buku telepon. Namun, secara intuitif, ini sama sekali bukan hal yang rasional untuk dilakukan. Kedua, seseorang dapat memaksimalkan keyakinan benarnya dengan meyakini sebanyak mungkin, tetapi ini juga akan menghasilkan banyak keyakinan salah. Namun secara intuitif, memiliki kebenaran sebagai tujuan berarti tidak hanya memiliki keyakinan yang benar, tetapi juga menghindari memiliki keyakinan yang salah. Rasional epistemik adalah mencapai keseimbangan antara tujuan, yakni memaksimalkan keyakinan yang benar dan meminimalkan keyakinan yang salah. Konsep deontik dan non-deontik yang tadi ya. Jadi kalau yang deontik itu membentuk keyakinannya secara bertanggung jawab, secara rasional dengan tidak melakukan kesalahan. Sebaliknya kalau non-deontik menuntut seseorang untuk menggunakan norma epistemik dengan benar. Kemudian internalisme epistemik adalah konsep bagian dari gagasan deontik, di mana mengikatkan rasional epistemik dengan apa yang menjadi tanggung jawab seseorang, sedangkan eksternalisme adalah konsep dari gagasan non-deontik, di mana konsep ini memutus ikatan rasional epistemik dengan apa yang menjadi tanggung jawab seseorang. Dan pengetahuan harus dipahami sebagai ini kesimpulannya ya, pengetahuan harus dipahami sebagai keyakinan benar yang dapat dibenarkan, di mana pembenaran atas keyakinan seseorang terdiri dari alasan-alasan yang baik untuk berpikir bahwa keyakinan yang dimaksud adalah benar. Jadi itu tadi hasil dari saya merangkum atau meringkas dari bab kelima yaitu rasionalitas. Terima kasih. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Lina sudah menyajikan chapter 5 ini ya dengan lengkap ya. Beberapa istilah-istilah sudah masuk semua yang sudah disampaikan oleh Bu Lina. Mungkin kita perlu berdiskusi ya untuk memperjelas, mungkin ada bagian-bagian yang perlu dipertanyakan atau kita perlu penekanan mungkin ya, maksudnya seperti apa ini, kaitannya seperti apa begitu. Oke, saya persilakan. Siapa yang pertama yang mau memberikan tanggapan, mungkin saya persilakan. Oke, mungkin bisa dibuka dari awal Bu Lina mengenai rasionalitas ini. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas semua ya? Sudah bisa dipahami ya? Atau bagaimana? Silakan.
Ada Bu Gracia mungkin, atau Bu Ulfa, Pak Rodi, Bu Siska, Bu Lina Purnamayanti. Saya persilakan. Ah, mungkin saya cuman ingin menanggapi ya Bu, menanggapi pemahaman saya mengenai rasionalitas. Saya tuh waktu kuliah semester 1 itu saya pernah mendengar dosen saya berkata, kita ini anak-anak pendidikan matematika kita ini dilatih untuk berpikir secara rasional. Nah, berpikir secara rasional itu maksudnya apa? Jadi kita nih dituntut untuk tidak terima saja sesuatu itu langsung apa langsung kita terima saja, tapi kita tak harus cari tahu itu benar atau tidak. Kita harus buktikan dulu. Jadi kita harus menjadi orang yang rasional. Nah, eh, itu kata dosen saya. Nah, terus kemudian saya mendengar penjelasan Bu Lina tadi tentang rasionalitas. Oh, ternyata ya seperti nyambung ternyata benar seperti itu yang saya pahami mengenai rasionalitas sebelum-sebelumnya itu ternyata ada keterkaitannya dengan materi ini dan Bu Lina sudah menjelaskan lebih detail lagi seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Gracia. Jadi benar ya. Jadi Iya Bu. epistemologi atau pengetahuan itu yang selama ini yang kita yakini itu adalah yang harus dijustifikasi. Nah, ternyata selain dijustifikasi itu ada tambahan. Jadi keyakinan itu harus rasional juga kayak gitu ya. Jadi kalau sesuatu itu tidak rasional, kemudian artinya tidak dapat, kayak tadi ya, kayak contoh yang Bu Lina sampaikan dalam pengambilan keputusan. Contohnya saja tadi ada hakim ya yang mengambil keputusan dengan ada dua hakim yang dengan cara yang berbeda. Hakim yang pertama mungkin mengambil keputusannya dengan cara melemparkan koin gitu. Tapi kebetulan mungkin bisa saja benar ya, sesuai dengan aturan ya keputusan yang diambilnya. Tapi artinya mungkin tepat kayak gitu ya, sesuai dengan apa permasalahannya. Tapi apakah rasional ketika mengambil keputusan dengan cara melempar koin? Nah, sedangkan hakim yang satunya lagi mengambil keputusan itu dengan cara membentuk keyakinannya itu berdasarkan kepada bukti-bukti kayak gitu ya. Jadi keputusan itu diambil dengan berdasarkan atau mempertimbangkan bukti-bukti yang benar kayak gitu ya. Dengan bukti-bukti yang benar itu maka membentuk suatu keyakinan. Lewat keyakinan itu maka diambillah satu keputusan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana caranya kita bisa meyakinkan sesuatu. Jadi boleh saja, mungkin saja ya, ketika dia ngambil keputusan berdasarkan lemparan koin, um, bisa saja faktanya tuh cocok kayak gitu ya, atau keputusan yang diambil sesuai. Nah, tapi itu tidak rasional cara yang diambil kayak gitu ya. Jadi uh, selain dibenarkan kayak gitu ya. Jadi ketika kita mengambil sesuatu itu dengan keyakinan dengan cara pembenaran, ternyata keyakinan itu harus diambil juga dengan cara yang rasional kayak gitu ya. Jadi itu yang kita sebut dengan rasional di sini kayak gitu ya. Jadi kebenarannya itu diambil tidak dengan apa ya, dengan kebetulan kayak gitu ya, balik lagi ke awal lagi kayak gitu ya, atau dengan melakukan pertimbangan berdasarkan agama, berdasarkan ras, atau juga dengan berdasarkan kepada konteks sesuatu atau fakta sesuatu kayak gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak rasional. Nah, kalau kita juga kan mungkin dalam mengambil nilai kayak gitu ya, memberikan nilai ke siswa kayak gitu kan, itu juga tidak boleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuatu kayak gitu ya. Oh iya, mungkin ini titipan, mungkin ini kenalan, ataupun juga
Oh, bisa jadi ya, kadang-kadang ya anaknya tuh aktif, tapi ketika ujian kenapa banyak salah ya kayak gitu. Atau di kelas dia aktif, sering bertanya, sering menanggapi, tetapi pas ujian kenapa kok nilainya rendah kayak gitu. Nah, itu juga harus berdasarkan kepada pertimbangan atau rasionalitas yang jelas kayak gitu ya dalam mengambil keputusan. Mungkin itu sepele ya bagi kita, tapi mungkin sangat berpengaruh bagi siswa nantinya. Nah, itu salah satu bentuk apa namanya tadi itu seperti apa sih pengetahuan itu dibentuk selain dari justifikasi juga harus mempertimbangkan rasionalitas. Nah, itu gambarannya ya tentang rasionalitas di chapter ini. Seperti apa sih hubungannya ya, hubungan antara rasionalitas, pembenaran dan pengetahuan itu. Oke, itu yang disebut Bu Gracia ya. Itu tahun pertama ya Bu Gracia kemarin ya. Sekarang baru baru ini ya apa namanya terlihat kayak gitu ya hubungannya ya. Oke. Iya, iya, Bu. Oke. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Saya persilahkan. Cek, cek. Oke, Pak Rodi, silakan. Oke. Ini ya, kalau apa namanya bertanya mungkin tidak memberikan pertanyaan, tapi di sini untuk materi ini saya rasa bukan banyak pertanyaan yang harus diajukan, tapi berdiskusi tentang rasionalitas itu sendiri. Iya. Di sini yang saya lihat ya, judul rasionalitas, pembenaran dan pengetahuan. Eh, Definisi dari rasional itu sendiri sebenarnya kalau batasannya kayaknya masuk akal gitu kan, atau logis gitu kalau menurut saya itu. Nah, tapi terkadang eh, saya mau tanya dulu, rasionalitas itu kalau misalnya suatu keputusan mengikuti rasionalitas itu tuh benar atau tidak maksudnya? Mhm. Benar atau tidak? Kalau kita ngikuti, apakah harus segala sesuatu itu keputusannya itu berdasarkan rasional atau tidak? Karena Mhm. kita lihat saja dalam kehidupan sehari-hari, paling dekat dengan kita sekolah. Tadi kata ibu kan nilai itu harus rasional gitu kan, ngasih anak dengan sesuai apa logis lah, rasional lah. Tapi kan terkadang karena kita maunya rasional gitu kan dalam memberikan suatu penilaian. Tapi kan terkadang rasional itu kalah dengan kebijakan gitu. Itu tuh bagaimana maksud? Itulah maksud saya. Rasional itu apa sih? Apakah dengan begitu mengikuti rasionalitas itu menjadi benar atau tidak? Jadi nampaknya rasional kadang kalah dengan kebijakan. Jadi posisi rasional itu di mana? Apakah Oke. cuma sekedar oh rasional, rasional, rasional? Oh, ternyata enggak juga. Kalau kita ngikuti rasional misalkan dalam pendidikan, kayaknya banyak kan nggak akan masuk gitu. Sulit sekali segala sesuatu itu sesuai dengan rasional itu sulit sekali. Jadi kita tuh Oke. sebenarnya membicarakan rasional itu membicarakan apa? Apa cuma sekedar dalam pikiran saja? Apa kita harus ikuti gitu kan? Ya. Kayaknya ini nih selalu bakal menjadi tanda tanya besar itu. Itu. Nggak tahu kalau dalam ilmu pengetahuan memang harus rasional gitu kan. Tetapi Mhm. kadang nggak juga dalam ilmu pengetahuan pun banyak juga sepertinya oh ini ilmu pengetahuan kan pengetahuan sudah terbukti teruji kayaknya nggak rasional. Contoh aja misalnya seperti teori Darwin gitu kan. Oh, kayaknya ini udah masuk ilmu pengetahuan tapi kayaknya nggak rasional aja itu kan. Maksudnya kita ketahui selama ini manusia berasal dari kera. Oh, udah benar buktinya bla 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 sudah terbukti. Tapi rasional kita kayaknya, loh, kenapa kita berasal dari kera misalnya kan? Itu. Mhm. Jadi yang mana yang harus kita ikuti sebenarnya? Kan ngambang maksud saya apa? Enggak ini, enggak nyatu atau enggak klop antara kita harus berpikir rasional atau harus bijak gitu. Itu maksudnya yang perlu kita diskusikan itu. Oke. Iya, silakan. Gimana Bu Lina? Ada komentar Bu Lina? Baik Pak, baik Bu, terima kasih. Pak Rodi juga terima kasih. Jadi kalau udah berbicara dengan Pak Rodi ini Bu udah jauh pikirannya Bu. Berat ya? Iya. Sebatas di sini untuk di pembahasan hari ini memang itu kan apa itu pengetahuan kemarin sudah dibahas, pengetahuan itu adalah
dia membutuhkan keyakinan sejati atau keyakinan yang benar, kemudian perlu pembenaran atau justification ya. Kemudian di sini ditambahin lagi dia harus rasional atau secara artinya tuh masuk akal atau eh, bukti itu memang bisa diterima di akal seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih kalau untuk di pengetahuan seperti yang disampaikan Pak Rodi tadi mengenai teori Darwin itu gimana ya? Mungkin apa saya yang salah atau gimana? Kalau saat ini memang sudah terpatahkan kayaknya teori itu ya Pak. Kayaknya kalau nggak salah. Tapi mungkin itu tadi kan namanya ilmu pengetahuan itu kan setiap waktu selalu apa sih namanya bertambah berubah-berubah bukan berubah ya sesuai perkembangan zaman mungkin dulu belum ada yang membuktikan mungkin saat ini sudah ada yang membuktikan apalagi kalau dikaitkan ke agama menurut saya walaupun di agama saya juga walaupun saya non muslim juga tidak ada dijelaskan bahwa kita ini berasal dari kera seperti itu jadi secara di agama atau di pengetahuan itu eh, menurut saya memang yang paling baik itu memang harus yang rasional Pak, harus yang masuk akal. Atau misalnya dalam